lu ngerubah diri lu mau beradaptasi apa enggak. Iya. Dan itu yang bikin survive. Go away, Cupid sini. Listen. Welcome back Happy People. Balik lagi sama gua Paul di sini dan Deki di sini pastinya. Oke. Hari ini kita ngobrolin apa? Wah, hari ini nih ada tamu yang spesial banget, narasumber yang paling oke banget gitu. Orangnya tuh udah pengalaman banget di dunia leadership, ya. Oh, udah menang-menang di mana-mana gitu loh. Mantan dari salah satu seorang general manager di suatu mega gym yang hits. Terus mantan juga di center director juga untuk suatu institusi bahasa yang juga hits juga gitu loh. Nah, di sini nih kita Paul nih, gue ini pengen tanya sama narasumber ini nih. Boleh. Tapi kita kenalan dulu. Kenalan dulu. Ya, ini aja teaser doang. Ini cuma teaser doang. Oke, teaser. Nanti kita nanya ini gimana cara kita bisa memimpin dalam leadership. Ya gimana kita supaya bisa lebih sehat juga nih. Kan yang namanya pandemi nih ya orang jadi aduh pusing. Terus gimana caranya tipsnya dari orang ini nih supaya bisa tetap sehat dalam memimpin. Boleh. Ya, kita kenalan dulu. Boleh, kita pastinya. kenalan. Kalau nggak kenal nggak akan sayang. Kenalan dulu siapa orang ini. Ya. Oke. Meskipun di balik masker tetap kenalan. Kelihatan matanya. Ayo silakan. Silahkan diperkenalkan dirinya. Ganteng kok kalaupun ini maskernya dibuka. Oke, banget ya. Asal jangan pas dibuka. Ada apa itu? Oh. Tenang. Garansi ya? uang kembali. Oke, halo healthy people. Nama gue Ferry. Kalau misalkan buat teman-teman yang ada di sini, sebenarnya kita udah kenal lama karena kita satu alma mater. Jadi kalau ngomongin experience, gue backgroundnya kalau ngomongin pendidikan memang dari manajemen. Jadi dulu kuliahnya emang marketing management. Karir, padahal gue kuliahnya nggak itu ya. Karir terakhir sebenarnya gue jadi salah satu kepala sekolah bahasanya. Kalau bahasa Inggrisnya center director di sekolah kursus bahasa Inggris. Oke. Terus itu ada sekitar 2,5 tahun. Sebelumnya juga gue pernah jadi seorang general manager di salah satu perusahaan tempat fitness ya yang paling hits dan terkemuka di Indonesia. Yang lama banget tuh. Iya, di sana juga 6 tahun berkarir di sana dan kebetulan malang melintang juga udah keliling-keliling ke semua cabang yang ada di Jakarta. Terus kalau specialty gue sebagai seorang leader biasanya gue lebih kuat di people management, leadership sama sales sih sebenarnya kayak gitu. Kalau daily activity sekarang kebenaran karena pandemik memang agak sedikit berbeda. Jadi kena efeknya juga ternyata ya gara-gara pandemi ini. Cuma tetap harus positive thinking, tetap harus berkreasi. Pandemi harus. Iya. Pandemi tetap harus berkreasi, tetap harus ngelakuin sesuatu. Saat ini gue masih lanjut study, gue lanjutin kuliah gue. Udah jalan beberapa bulan sebenarnya. Terus ya kayak gini, bantu-bantu untuk bikin-bikin konten atau misalkan freelance sesuatu yang related sama skill dan job gue sebelumnya. Kira-kira seperti itu kalau background dari gue sendiri. Menarik banget tuh. Menarik banget. Oke, Paul, Fer, coba dong share kira-kira menurut Fer ini leadership di masa pandemi itu seperti apa sih, Fer? Oke, sebelum kita ke situ, kalau dari teori manajemen kan, yang gue pelajarin dulu kan. Aduh, teori manajemen kuliah waktu itu. Ya kan, zaman kuliah, leader itu kan sebenarnya ada beberapa tipe ya. Yang paling terkenal ada leader yang tipe kepemimpinannya itu biasanya dia otoriter, ya kan. Otoriter itu berarti leader. Iya, yang bossy banget, yang segalanya itu sesuai sama SOP, yang segalanya sesuai sama rules. Ada jelek, ada bagus leader kayak gitu. Bagusnya adalah dia biasanya orangnya firm, tegas. Ada apa-apa dia bisa nentuin. Ada apa-apa dia nggak akan gampang goyah. Tapi ada jeleknya juga. Biasanya leader macam kayak gitu tuh nggak disukain sama anak-anaknya. Positif negatifnya ya. Yes, negatifnya. Mungkin nggak fleksibel kali ya. Fleksibel bener banget. Jadi ibaratnya gue nggak peduli lu sakit hati apa enggak. Gue nggak peduli apa yang gue lakukan itu menurut lu bagus apa enggak. Yang penting gue ngikutin regulasi seperti itu. Ada juga leader-leader yang kedua itu biasanya demokratis.
demokratis itu biasanya tipikalnya people person tuh, disukain sama anak-anak buahnya. Apa-apa itu ngedengerin anak buahnya pengennya apa. Walaupun sebenarnya as a leader dia juga punya tuntutan nih dari company. Oh lu harus bikin sesuatu nih kayak begini. Cuma dia nggak akan langsung secara mentah-mentah nyampein itu ke anak buahnya, tapi dia ngebuka diskusi dulu. Kalau ngelakuin ini bagaimana? Itu juga ada plus minusnya. Plusnya adalah dia bisa jadi jembatan yang bagus antara staff, antara orang yang dipimpin sama manajemen. Tapi jeleknya kadang-kadang orang kayak gitu tuh kurang tegas, ngerti gak? Karena gini, ketika kita jadi leader, ketika kita mimpin sesuatu organisasi, tidak selamanya kondisinya itu ideal. Ada kondisi di mana yang kita tuh harus firm. Misalkan krisis kayak sekarang. Kalau leadernya menye-menye, kalau leadernya nggak bisa nentuin sesuatu, anak-anaknya juga bingung. Gue harus ngapain nih? Kayak gitu kan. Selanjutnya, ini mau gue sebutin semua apa nggak usah deh? Nggak usah. Yang ini aja. Intinya. Kalau menurut gua sih yang selama ini gua alami selama kena pandemik, leadership style yang cocok saat pandemik ini, lu harus jadi seorang leader yang situational. Jadi kalau di ilmu manajemen ada yang namanya situational leadership. Situational leadership ya. Waduh. Situational leadership itu apa sih? Betul. Jadi itu sebenarnya metode kepemimpinan dulu itu dibikin sama si Kate Blanchard ya namanya. Kate Blanchard. Ya, Kate Blanchard tahun 1970-an. Bukan Kate Winslet ya, itu Oke. Si Blanchard ini bilang kalau sebenarnya mimpin orang itu harus ditentukan dengan kesiapan dari stafnya masing-masing. Jadi lu nggak bisa jadi leader itu fit for all. Karena gini, lu kan yang namanya leader pasti mimpin banyak orang. Ada yang lebih tua dari lu, ada secara pendidikan lebih pintar dari lu, ada yang mungkin lebih muda dari lu, ada yang udah expert, ada yang masih newbie. Ketika misalkan lu mimpin orang dengan tipe yang banyak seperti itu, tapi dengan satu gaya yang sama, itu ada beberapa orang yang akan nggak kena. Yang ada apa? Turnover. Yang ada apa? Keluar. Yang ada apa? Gue nggak cocok deh sama bos gue. Gue nggak suka banget deh sama bos gue gitu loh. Si situational leadership itu ngajarin kita buat kita itu mimpin orang, tapi kita harus lihat kondisi anak-anak kita sebenarnya ada di mana. Kita petain dulu. Sama kondisi eksternal kita sekarang lagi kayak gimana. Gua ketika mimpin tim gua zaman pandemik sama zaman pandemik is totally different. Kenapa? Karena kalau gue mimpin tim gue sama seperti ketika belum pandemik, nggak akan berhasil. Karena situasinya udah berbeda. Iya, berbeda jauh. Iya kan, beda jauh. Kalau misalkan gue jadi orang yang tadi nggak situasional, gue nggak bisa beradaptasi, gue quote and quote jadi bunglon, ya maaf aja. Lu nggak akan bisa survive di masa pandemi kayak begini. That's why menurut gue situational leadership itu paling pas kalau misalkan ngomongin leadership di saat pandemik seperti itu. Bagus banget loh ini loh, pakai situational leadership ya. Dan jangan lupa juga ya Om, kita juga pakai apa namanya tuh EI, emotional intelligence. Of course, itu paling penting sebenarnya, paling penting. Ya, karena memang dalam situational leadership itu AI itu juga harus kita gunakan. Betul. Kita juga bisa melihat seperti apa staff-staff kita. Kalau kita juga harus apa namanya tuh bisa adaptasi lah kepada mereka. Betul. Ya kan itu keren banget nih. Iya. Nah sekarang gimana caranya? Kalau misalkan kan sekarang situasional, sekarang ini berbeda ya dengan yang sebelum pandemi. Mostly kebanyakan orang yang pas lagi pandemi pasti kan lebih banyak mindsetnya yang negatif nih. Ya. Nah itu gimana cara merubah mindset yang si orang negatif ini menjadi positif dan akhirnya ngebantu si tim ini buat nge-reach goalnya gitu. Iya, apalagi kan kalau tadi dengar dari Ferry kan bilang gue ini jadi kepala sekolah ya kan, direktur di suatu institusi bahasa. Ya kan mungkin semasa sebelum pandemi itu wah kayaknya gampang banget nih nyari sales, anak-anak udah termotivasi. Setelah pandemi, waduh banyak banget yang demotivate. Udah gitu juga apa kita nggak boleh ngumpul, ibaratnya kan sekolah udah tutup. Betul. Nah terus gimana nih caranya nih? Jadi selama pandemik ini sebenarnya agak sedikit tricky. Cuma yang selalu gue kedepankan adalah ketika gue mimpin pada saat pandemi ini, gue lebih mengedepankan emotional health-nya tim gue. Itu paling penting banget. Kenapa? Gue tahu gue punya target dari perusahaan bagaimanapun ya kan.
Ya kalau nggak kayak gitu, ibaratnya perusahaan juga nggak bisa bayar kita dong. Betul. Tapi si mental health itu juga gimana caranya buat dijaga, gimana caranya buat tetap si anak-anak itu termotivasi untuk bekerja, untuk menghasilkan. Gue sangat mengedepankan yang namanya sistem manajerial. Kalau ada apa-apa, gue melakukan coaching and counseling. Gue lebih senang untuk ngelakuin one on one sebenarnya, ya kan. Walaupun waktu kemarin kan kita WFH nih. Lu kapan ngelakuin konselingnya, misalkan kapan ngelakuin coachingnya, pertanyaannya. Men, sekarang tuh yang tadi lu bilang ada AI, gue biasanya pakai Zoom atau misalkan gue bisa pakai video call. Gue akan selalu ngedudukin tim gue ketika mereka demotivate untuk tahu, untuk gali dulu. Gue selamin dulu nih, ini faktor apa yang bikin dia kurang termotivasi. Ditegur kalau memang dia udah parah banget, udah gak bisa gue coaching, bisa gue tegur. Kalau misalkan udah ditegur pun nggak berhasil juga, ada cara lain yang sebenarnya bisa lebih keras itu. Cuma step awalnya biasanya gue akan ngelakuin itu dulu, coaching sama counseling dulu. Setelah gue tahu, gue nemuin problemnya ada di mana, baru nanti kita bikin agreement, gentleman agreement. Oke, after this, what will you do? Lu mau ngapain? Apakah lu mau terpuruk atau lu mau berubah? Kalau lu terpuruk, konsekuensinya adalah lu bisa kehilangan pekerjaan lu. Ya kan? This is pandemic. This is not easy for us to survive gitu kan di kondisi kayak begini. Tapi kalau lu mau berubah, ayo gue bantuin. Coba kita lakuin ini. Nanti biasanya gue bikin checklist nih, apa yang mesti mereka lakukan. Sama yang terakhir itu biasanya jangan lupa follow up. Gini, as a leader kadang-kadang kita itu kebiasaannya adalah ngelihat bigger picture sebenarnya, tapi jarang banget ngelihat details dan follow up. Tapi padahal itu adalah menurut gua kunci sukses juga. Kenapa? Lu percuma deh bikin planning mau ngapain, lu percuma bikin suggestion 100 lembar buat anak-anak lu, tapi abis lu bikin, lu tinggalin tuh anak. Ibaratnya lu nggak follow up lagi, lu nggak nanya gimana hasilnya, lu cuma pengen tahu resultnya nanti seperti apa. Kalau misalkan lu nggak lakuin itu, percaya sama gua itu nggak akan berhasil. Intinya cuma dikasih mentahannya aja. Yes, betul. Jadi ibaratnya adalah proses also matters. Yes, right? itu penting banget benar. Jadi lu bisa lakuin nanti follow upnya bisa seminggu sekali, atau misalkan bisa 2 minggu sekali. Kan biasanya kalau di satu perusahaan target itu per bulan tuh. Betul, biasanya. Per bulan, ya. Yang pasti sebelum nanti akhir bulan lu udah bisa ngelihat, oh ini anak ada progres apa enggak. Karena kalau misalkan dalam 1 minggu udah kelihatan gak ada progres, lu kan udah punya plan B. Lu mau ngapain lagi? Bikin rencana kedua, atau misalkan lu mau ganti rencananya. Bener nggak? Atau misalkan ini orang emang udah gak bisa diselamatin. Lu udah punya alarm dari awal. Tapi kalau misalkan lu kasih, oke, lu ngelakuin ini ya, yang tadi misalkan authority leadership. Oh, lu lakuin ini ya A B C D F. Gue nggak mau tahu. Lu pokoknya akhir bulan lu harus sampai target misalkan kan. Tapi nanti lu nggak tahu follow up-nya. Tiba-tiba pas akhir bulan dia nggak nyampe, terus gimana? Telat dong. Sementara lu kehilangan 4 minggu sebenarnya lu bisa ngelakuin follow up. Biasanya itu kalau di kantor gua sebelumnya itu gua ngelakuin ada cut off-nya. Karena gue biasa Sabtu Minggu libur, gue cut off-nya di hari Jumat. Gue pengen follow up nih. Kira-kira seminggu ini ada perubahan apa enggak? Sama biasanya gue tanya nih, kan Sabtu Minggu gue nggak ada di kantor, tapi kan mereka tetap ada di kantor beberapa orang. Jadi gue suka nanya planning buat weekend kalian mau seperti apa? Biar apa? Biar nanti udah punya planning. Sabtu Minggu pun tetap produktif itu loh. Baru nanti hari Senin di minggu berikutnya direview lagi kalau memang berhasil seperti itu. Oke. Jadi memang harus dimatengin ya. Yes, mateng secara konsep sama secara follow up. Betul. Gitu. Ya memang terus terang coaching dan counseling gitu memang sesuatu tools yang powerful kalau menurut gue. Setuju. Ya karena memang leader nih HTV kebanyakan mereka tergoda tuh, aduh yang penting cara cepet aja deh. Yes. Gue udah dikejar-kejar sama manajemen, udah langsung aja cara cepet. Ya tapi kadang-kadang nih ya, Fer ya, kita sebagai leader tuh kita tergoda untuk ngasih jawaban. Karena kan kalau coaching itu kan biar si staffnya yang solusi, biar staffnya yang punya inisiatif gitu loh. Terus gimana? Apakah kadang-kadang seorang Ferry Firmansyah ini tergoda nih untuk kasih jawaban? Aduh lu to be honest iya. Sebentar, tergodanya jangan begini, nggak enak. Tergodanya biasa tergoda gitu. Jangan pakai tanda petik. Jangan pakai tanda petik ya. Tergodanya juga, tergoda apa ini? Oke. Good question. Sebenarnya as a leader, iya tergoda banget. Kayak maksudnya
Karena apa? Sebenarnya secara kompetensi, kenapa kita jadi leader? Biasanya kita udah punya jam terbang lebih banyak dari anak-anak kita, so we already know what to do. Bener gak? Betul. Cuma itu nggak ngedidik kalau menurut gua. Jadi sebenarnya lu harus punya skill gimana kayak ngegali pertanyaan atau ngebuka conversation. Itu yang paling penting. Jadi ibaratnya lu jadi apa ya namanya, jadi nelayan aja, mancing, lu ngasih umpannya aja biar nanti ikannya nyaplok tuh umpan, baru nanti lu bisa dapetin hasil panen. Jangan lu bawa alat setrum listrik, ya kan, ibaratnya kalau lagi mancing lu ke laut, lu setrum tuh air biar ikannya mati semua, ya kan. Jadi itu terlalu instan. Akan ada kecenderungan di mana kita ngerasa, aduh, gue tuh udah tahu harusnya lu tuh A B C D E F G, tapi itu cuma short term. Short term itu bisa bikin efisiensi waktu, tapi lu harus mikirin long term. Kecuali lu udah nggak mau kerja lagi sama dia, misalkan, ya udahlah ini anak udah hopeless lah, gue tolongin juga, nanti nggak akan perform, bakalan gue cut juga. Kecuali lu mau kayak gitu, ibaratnya udahlah gue udah hopeless sama anak ini. Tapi kalau lu masih punya ibaratnya kayak timeline untuk anak lu, kayaknya nih anak masih bisa gue selamatin, punya potensi, lu harus ngedidik dengan cara ya tadi, lu ngegali pertanyaan, ibaratnya kalau bisa jawabannya dari dia sendiri datangnya. Ya kan, kita as a leaders kita cuma ngasih guidance, cuma memang nanti kalau ada yang melenceng dikit boleh lah ditambahin, disisipin. Kalau menurut saya sih misalkan kayak gitu, tanpa harus ngejatuhin solusi dari si anak itu. Gitu. Mungkin kata-kata yang bisa dipakai adalah, kalau saya bisa memberikan rekomendasi, yes, betul, agree. Tapi kalau mancing nih ya, fair ya. Biasanya kalau mancing itu dapat ikan, kalau gue mah enggak fair. Apa? Enggak dapat ikan. Dapat apa? Nanti keributan. Ya mancing, ribut staffnya gitu. Gimana dong? Kita bingung. Berarti AI-nya masih belum canggih ya? Aduh. Emotional intelligence harus diasah lagi ya. Betul. Emang harus diasah gitu. Betul. Ya. Iya, karena AI. Iya, AI itu penting. AI. AI itu penting. Artificial intelligence. Iya, betul. Handphone, artificial intelligence. AI, emotional intelligence itu penting banget sih. Karena gini, ketika kita memutuskan atau dipilih untuk menjadi leaders, kematangan emosional menurut gue penting. Kenapa? Iya, pertama, lu jadi nakoda kapal yang lu nggak tahu nanti situasinya akan seperti apa. Bisa jadi badai, bisa jadi tenang lautnya, bener nggak? Bisa jadi angin sepoi-sepoi, bisa jadi ada puting beliung, ya kan? Berada ikan duyung. Iya, tiba-tiba bisa kan ada putri duyung, ya kan? Itu berarti dapat berkah gitu. Berkah gitu, ya kan? Lu nggak akan pernah tahu apa yang akan lu hadapi di depan. Jadi ketika lu tidak punya kematangan emosional, lu bakal jadi reaktif. Ketika lu jadi reaktif, itu akan ngefek sama orang-orang yang lu pimpin sebenarnya. Orang-orang yang lu pimpin akan ngeliat bahwa, si anjir bos gua aja kayak begitu, kagak bisa ngerespon dengan baik, gimana dia mau nyelamatin kita. Yang pertama. Terus yang kedua, secara lead atasannya kita atau secara business ownernya juga bakal ngeliat, nih kalau misalkan orangnya moody atau orangnya reaktif, yang ada malah bisnis gua hancur nih, misalkan kayak gitu. Jadi penting sih kalau menurut gua, emotional intelligence dimiliki atau kematangan emosional itu dimiliki sama calon-calon leader atau orang-orang yang sudah jadi leader sekarang. Setuju banget. Perumpamaan si kapal ini sering banget nih gue pakai juga, ya kan? Kita sebagai leader memang sering harus menjadi seorang nakoda. Ya dong. Kita nggak tahu kedepannya itu mau badai, mau angin sepoi-sepoi, mau laut tenang, mau ketemu pulau yang isinya emas semuanya. Ibaratnya kita nggak pernah tahu. Ibaratnya ketika kita mungkin dilanda badai. Semua staff itu harus bisa bekerja sama. Exactly. Ya. Nah, tapi kan kadang-kadang tuh suka ada mungkin satu orang yang malas banget sih gue gitu. Ibaratnya tuh kita tuh staff tuh udah berusaha membuat kapal itu nggak tenggelam. Betul. Tapi ini ada satu staff nih yang udah dibilangin tetap ngeyel, nggak mau tahu, biarin aja gitu, berusaha untuk menenggelamkan kapal, ya kan? Nah, orang kayak gitu nih, Fer, kita tenggelamkan nggak? Gini, berarti rejection dong. Iya, betul. Itu hal yang wajar yang terjadi di semua organisasi kalau menurut gua. Rejection itu akan terjadi. Tinggal timingnya aja, lu tungguin kapan. Ada dua sebenarnya penyebab penolakan atau rejection yang terjadi di satu organisasi. Yang pertama, Janet kalau itu, mohon maaf ya. Baru nikah lagi ya? Kok jadi gosip sih? Bukan acara gosip.
acara kita nanya bagaimana cara lebih positif ya. Oke. Aja yang direject aja terus. Oke, staf-staf yang negatif yang melakukan rejection itu kalau menurut pengalaman gua itu biasanya faktornya ada 2. Yang pertama adalah ketidakjelasan arahan atau visi yang si leader itu coba sampaikan ke timnya. Jadi akhirnya mereka ngerasa loh kok begini kok begitu. Karena apa? Karena ketidakkliran informasi yang mereka terima. Makanya mereka kayak jadi baper, jadi rejection itu pasti terjadi. Yang kedua sebenarnya ada 2. Yang paling parah itu adalah ketidakmauan untuk melewati perubahan. Karena gini, yang namanya perubahan itu sesuatu yang wajar sebenarnya dalam satu organisasi, ya kan? Lu kan nggak mungkin, misalkan lu kerja sepanjang hidup situasinya baik-baik aja. Iya. Tapi ada orang-orang yang ngerasa bahwa perubahan itu ancaman loh. Betul. Ya, gua ngalamin yang pas gua kerja di perusahaan fitness terkemuka itu, gua kan pindah klub itu. Pindah tempat maksudnya itu hampir setahun sekali tuh gue pindah. Jadi ketika gue pindah ke satu tempat, lu bayangin gue harus beradaptasi lagi sama orang baru. Udah gitu gue harus bawa leadership style gue harus bawa pesan-pesan dari sponsor nih, bos-bos gue dari managerial level. Apa yang harus gue lakukan di cabang tersebut. Sementara orang-orang yang udah ada di situ bisa jadi lebih lama kerjanya dari gue, lebih tua umurnya dari gue, atau ngerasa lebih kompeten dari gue. Akhirnya kan gue akan membawa perubahan. Bener gak? Suka nggak suka, mau nggak mau. Makanya yang gue lakukan adalah sebenarnya kalau yang pertama itu gampang. Ketika ada ketidakjelasan soal guidance, soal arahan, soal visi, itu tinggal didudukin bareng. Momennya apa? Gampang, meeting bareng. Misalkan as simple as that kalau mau secara formal. Kalau mau yang secara informal, ajak kopi bareng, ajak nongkrong bareng. Ibaratnya ada komunikasi. Siapa ya? Bayar ya leadernya lah. Biasanya kalau di kantor itu ada ketikes ya, bisa dipakai kawan-kawan. Kalau enggak ya palingan Ya pakai duit sebagai sendiri. saya, maaf ya, bos, saya nggak mau kok cuma kasih Starling. Gitu. Saya mau kopi yang mahal. Gitu. Apa-apa. Ya paling Starbucks berapa sih satu cup gitu kan? Agak sedikit sombong ya saya. Gak mau, saya kopi di hotel. Iya. Tinggal bawa aja ke hotel. Kopinya. Duitnya nanti gue ke hotel. Balik. Oke, yang kedua, yang tadi, yang mereka nge-reject karena memang mereka nggak mau sama perubahan. Itu memang agak sedikit challenge. Ya, karena buat mereka mungkin perubahan itu keluar dari nama comfort zone. Betul, comfort Iya zone, kan, gitu. ngelawan comfort zone orang lain itu juga nggak gampang. Betul, nggak gampang, betul. Bahkan diri kita pun juga susah ngelawan Itu diri dia. kita sendiri, iya kan? Nah, itulah kenapa tadi gue bilang di awal yang pas teori manajemen, ketika ngadepin kondisi kayak gitu, authoritative management diperlukan. You need to show who's the boss is. Why? Karena sebenarnya kalau misalkan lu nyeme-nyemenya sama orang kayak gitu, Manajemennya apa sih? menye-menye itu ibaratnya apa ya? Tidak tegas, tidak firm sama orang kayak begitu. Lu yang bakalan dirubah jadi anak buahnya dia. Betul. Padahal secara status lu ada atasannya dia kan. Atau bisa aja lu disetir sama anak Exactly, buah lu jadinya, exactly, ya kan? Jadinya exactly. kita lebih apa sebagai leader itu jadi kayak tech sites gitu loh, ya Exactly, kan? betul banget. Jadi memang lu harus nunjukin who's the boss, bukan berarti nanti bakalan jadi bossy juga, tapi hierarki itu ada waktunya ketika ngadepin staff kayak gitu. Yes, jadi situational leadershipnya jangan Yes, ya. benar. Balik lagi ke situ ke awal. Karena kalau misalkan lu udah nunjukin mereka tetap juga nggak mau, yang opsi yang ketiga, berarti memang dia sudah tidak layak untuk ada di kapal yang sama. Pilihannya itu doang Terus sebenarnya. kalau nggak layak kapal yang sama, Iya, pilihannya ya. dibuang ke laut. Ya terserah mau Kalau kata Ibu Susi tenggelamkan. Iya, mau dia, ditenggelamkan, gitu. bener nggak? Mau ditenggelamkan atau kita kasih skoci yang lain? Iya, atau Itu. biasanya sih kalau gue pribadi nih ketemu seperti itu ya kita nggak tenggelamin dulu. Betul. Karena kan biasanya tuh memang leader tergoda banget buat wah lu jelek banget langsung tenggelamin. Pasti. Ya kan, tapi ibaratnya coba kita ngomongin dulu, kita rayu dulu lah dia untuk bisa sejalan sama kita. Iya, betul. Ya, That's kalau right. emang dia bisa jalan sama kita, why not kita bantu dia. Betul, that's why itu opsi terakhir. Iya, tapi kalau memang ternyata emang orang itu tidak sejalan sama kita, daripada kapal kita jatuh tenggelam, ya nggak mau kita buang tenggelam aja. Iya, buang karena aja gini, orang itu gitu let's say loh. misalkan gue mimpin satu tim terdiri dari 20 orang, let's say misalkan. Udah gitu ada satu orang yang toksik atau satu orang yang tidak sejalan.
masa sih gara-gara satu orang ini 19 orang yang lain ikutan suffer, ikutan tenggelam? Menurut gue sih itu nggak wise ya. Dari sisi manajemen maupun dari sisi ibaratnya sosial gitu kan. Ya mendingan ya satu orang ini ya kita guide dulu, kita approach ya kan. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa ya udah kita gitu. selamatin yang 19 daripada kita selamatin yang satu. Betul. Itu lebih wise menurut Setuju gue. banget sih. Nah, Fer, pernah nggak punya pengalaman yang memang tuh susah banget ngedirect orang? Gitu susah banget dan akhirnya apa sih keputusan yang diambil nih? Ngedirect orang Ya, tapi mungkin dia nggak mau mungkin didirect. dalam hal adalah dalam situasi pandemi seperti ini ya kita memang harus adaptasi seperti itu. Betul. Tapi ada satu orang nih kayaknya nih ibaratnya adalah aduh ini banget sih susah banget gitu loh, bebal banget sih. Iya kan, terus tuh gimana tuh? Balik lagi sih ke yang tadi coaching sama konseling, gue pendekatannya akan personal. Gue tidak akan approach dia, let's say misalkan di public. Biasanya kan kita kalau di selama pandemik ini komunikasinya by online semua kan. One on one ya. Ya one on one. Three way loh. One on one ya. Bukan Jadi 3 orang gitu loh. Pengalaman kemarin ada satu anak sales gue itu dia nggak bisa bangun pagi ternyata. Sementara selama WFH itu kan gue akan absen mereka setiap jam 9. Sebenarnya kalau misalkan pas sebelum WFH itu kita kan masuk sekitar jam 10. Jadi jam 10 itu mereka nyampe kantor absen baru kerja gitu. Ternyata kalau pas WFH toh mereka di rumah aja kan. Jam 9 itu mereka harus udah di depan laptop, udah harus video call sama gue. Ya kan pakai satu aplikasi itu buat gue ngecek nih anak udah bangun apa belum, terus gue share hari ini kerjaan mereka apa. Ada satu anak yang nggak bisa banget ternyata bangun pagi, nggak bisa. Udah dibilangin baik-baik nggak bisa juga, udah ditegur baik-baik nggak bisa juga. Akhirnya udah gue one on one ini gue dudukin. Oke, lu maunya gimana? Terus dia nggak bilang bos record aja deh bos. Kenapa? Record aja. Record? Direkam aja kan sudah direkam. Apanya yang direkam? Itu meetingnya. Ya, nggak kan bisa. aplikasi itu merekam meeting. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Akhirnya gini, akhirnya gue kasih opsi. Kalau memang lu mau masuk lebih siang boleh, tapi lu harus balik lebih malam. Akhirnya gitu. Jadi jam kerja dia gue rubah karena mungkin jadi win-win kan. Win-winnya dalam artian itu orang tetap bisa produktif tapi dengan time zone-nya dia. Sementara gue paksa dia untuk ada jam 9 pun susah banget gitu loh. Hampir seminggu itu dia kayak miss melulu nih kalau absen pagi, tapi dia tetap kerja gitu. Oke, kalau yang lain jam 5 tank mereka udah ngirim report dan udah boleh leha-leha, lu nggak bisa. Lu misalkan gue lebihin nih dari jam 6 gitu kan. Jadi menurut gue itu jadi win-win solution gitu loh. Jadi didudukin digali lagi kira-kira ini anak sebenarnya objection atau negatifnya ada di sebelah mana. Jadi benar kata lu tadi, kalau misalkan memang masih bisa kita benerin, kita benerin. Iya. Nah, so far sih kemarin masih bisa dibenerin dan begitu ya. untungnya jadi ketemu yang tadi gue bilang, kita ketemu agreement nih, gentleman agreement antara kita as a leader sama si orang tersebut. Kalau misalkan udah kayak gitu sebenarnya udah enak, tinggal kita udah punya bolanya, udah punya solusinya bareng-bareng yang udah kita sepakatin, yang tadi gue lakuin follow up lagi. Yang pasti nanti setiap hari ini anak ngelakuin apa enggak, kayak gitu aja sih. Ya karena biasanya kan kita lo nggak mau nurutin apa kata gue, sekarang siapa bos di sini? Bisa begitu kan? Bisa ada begitu. Tiba-tiba keluar bareng-bareng gitu. Iya kan? Keren banget. Ayo coba, apa lagi bertanya ini? Sama narasumber yang paling keren ini loh. Tanya, kan kita tadi ngomongin masalah WFH terus nih. Sekarang gimana nih cara lu buat mempertahankan stamina ya selama WFH ini? Tetap minum jamu. Gak boleh nyebutin merek loh. Gak boleh. Gak boleh loh. Ini pertanyaannya lucu sih sebenarnya. Apa sih yang gue lakukan waktu WFH itu untuk ngejaga pertama mood, yang kedua motivasi, yang ketiga stamina? As simple as, karena memang kita bertiga kan backgroundnya dari dunia olahraga. Gue itu sering banget bikin virtual exercise sama tim gue. Jadi ada 1 atau 2 kali dalam seminggu itu gue bikin slot untuk kita latihan bareng. Yang nge-lead siapa?
Gua. Ya terusnya dunia aja. Dunia kesehatan ya udahlah ya. Iya kan? Yang tampil siapa? Gua. Jadi tapi it's positif. it's a good thing ya. Apalagi di WFA seperti ini ya. Karena kalau gue lihat nih banyak kan itu cuma duduk depan kasih laptop, motivasi gitu iya ya. kan? Motivasi. Oh my god, it's so old fashion gitu. Iya, Tapi betul. sesuatu yang Betul. beda. Gimana kalau kita latihan bareng? Ya udah gue sebagai bos gue lead. Iya, Keren betul, tuh. betul. Oke. Jadi biasanya gua ambil misalkan kita kerja jam 9. Jadi jam 9 itu kita morning briefing dulu, paling cuma 15 sampai 20 menit. Jam setengah 10 gue suruh mereka udah siap-siap pakai baju olahraga, bawa siapin botol minum dan segala macam. Olahraga cuma 30 menit karena ya we know lah, untuk orang Indonesia mungkin nggak semuanya juga senang olahraga kan. Gue kasih olahraga ringan aja. SKJ, gue pernah bikin SKJ loh, serius. Jadi gini, gue bikin SKJ waktu itu, gue cuma as simple as gue nyari videonya di YouTube, gue download SKJ tahun 94 itu. dengan bapak-bapak yang pakai baju training itu, udah gitu gue puterin itu di Zoom. Sorry, nyebutin merek. Di aplikasi itu. Jadi gue absen. Guys, jam setengah 10 kita SKJ ya. Oke Pak, bisa kan gitu kan. Pas jam setengah 10 gue cek, udah ada semua. Oke, hari ini gue nggak mau ngeliat kalian olahraga, gue puterin video ya, tapi semuanya harus ngikutin. Itu semuanya ngikutin dan gue ada videonya. Gue rekam. Jadi Untungnya masih SKJ depan TikTokan. Akhirnya setelah SKJ itu staff gue malah bilang kayak gini, Pak, yang lain dong Pak, olahraga yang lain. Oke, kalian mau apa? Yang cewek-cewek bilang, Pak mau Zumba. Bisa, gue bilang, ini gue nyari di YouTube video Zumba, gue save. Yaudah kita ngikutin gerakan Zumba selama 30 menit dan it works menurut gue gitu loh. Karena ya itu tadi, daripada lu cuma di rumah nggak kemana-mana, mungkin ada beberapa orang yang masih keluar juga takut. Ya kita yang udah sering olahraga dan tahu harus ngapain, ya kita share knowledge aja sama mereka dengan fun. Ada cerita lucu lagi. Itu kan baru di levelan organisasi gue nih, sekolah gue. Akhirnya gara-gara gue bikin inisiatif itu nyampe ke kantor pusat. One day gue dihubungin sama HR kantor gue. Fair, lu bisa nggak mimpin kita olahraga? Jadi kita bikin untuk semua staff satu company, which is waktu itu kan cabangnya memang banyak, karyawannya kan juga udah ratusan. Kita pakai aplikasi, lu yang mimpin, lu bikin program latihan 45 menit, kita olahraga bareng. Can you imagine that? Sebenarnya itu startnya idenya cuma as simple as gue pengen anak-anak gue gerak. Yes, tapi ternyata kepake gitu loh. Which is itu sebenarnya ngebantu lah. Ya, apalagi walaupun di kecil. WFA kayak begini Yes, ya. betul. Olahraga itu sesuatu yang penting. Karena kan harus jaga kesehatan juga. Yes, benar banget. Kesehatan dari pikiran, mental, dari fisik. ya kan itu harus dijaga banget. Apalagi mungkin banyak dari staff yang memang demotivasi segala macam. Benar. 30 menit fun really works actually. Benar. Gitu loh ya. Selain olahraga sebenarnya ada hal lain lagi tuh. Gue biasanya kalau weekend ngadain yang namanya coffee talk. Coffee talk itu gue nyediain waktu buat kayak meeting lagi online. Mereka harus bawa minuman favoritnya mereka, boleh kopi, boleh teh, tapi jangan minuman keras karena masih jam kerja ya kan. Jadi gue bilang coffee talk kenapa? Ya. Jadi gini, itu biasanya cuma 15 sampai 20 menit gue ngobrol nggak jelas aja sama mereka. Nanya gimana kabarnya, keluarganya gimana, ada yang mau di-sharing apa enggak, ngomongin udah nonton series ini apa belum di salah satu provider TV berlangganan itu gitu kan, atau misalkan artis-artis gosip-gosip yang terbaru. Jadi ngobrol receh aja. Biar apa sih sebenarnya? Biar mereka secara emotionally tetap kayak ngerasa bahwa ada human interaction Dan engagement exactly. Dan Engagement itu penting. Stress reliever. Iya, stress release juga. Jadi juga betul. Jadi nggak ngomongin masalah kerjaan, pekerjaan. Iya. Ibarat itu ada, gue tuh pernah denger juga gitu loh. Kalau bunyi WA teng, aduh malas banget ya pasti bos gue minta apa nih, enggak gitu. Kita tuh ngira seperti itu. Can you imagine kalau misalkan kalau yang tinggalnya masih sama keluarga enak ya, ada yang diajak ngobrol. Coba yang tinggalnya di kos-kosan misalkan, atau dia anak rantau yang masih single, tinggalnya sendiri, mau ngajak ngomong siapa men?
Bener nggak sih? Kalau misalkan ngobrol pun kita pasti ngobrolin kerjaan kalau meeting kan? Iya benar. Oh target, update dari company, oh ini, oh itu gitu kan. Cuma kayak small talk atau misalkan hal-hal yang biasanya kita bisa lakukan offline itu kan jadi nggak ada. Betul. Bener nggak? Jadi itu gue bikin wadah. Kenapa gue bikinnya hari Jumat? Karena biasanya kan mau menyambut weekend, biar agak sedikit relax lah, nggak terlalu berat banget mikirin kerjaan. Jadi biasanya 20 menit cukup kok. Kayak cuma receh aja, cuma gibah aja. Malah ada nih aplikasi nih ya Fer ya. Aku lupa namanya, ntar aku share ya. Jadi itu aplikasinya tuh kita bisa main game bareng di situ. Ya, main kayak main charade gitu loh, tebak-tebakan nama artis itu bisa tuh. Karena emang kayak ini ya. Kalau dulu ABC 5 dasar ya. Gue nggak tahu apa tuh ABC 5 dasar. Bukan zaman gue. Zaman gue udah masuk ke BlackBerry. Ketahuan dah. Gitu. Emang it's fun ya. Terus gue juga pernah seperti itu dengan tim gue dulu ya, di salah satu institusi sekolah juga. Jadi setiap Jumat itu kita kayak ya Pak ngomong-ngomong hal satu yang relax aja, yang ringan, ya kan. Tapi ya mungkin kalau levelnya dari Ferry itu masih kopi teh ya. Kalau ini udah beda, bir. Oh my god. Gitu. Good. Tapi itu emang sesuatu yang apa namanya penting banget ya Om ya, Fer ya. Karena apa namanya sih? Terus terang pengalaman leader itu pasti pengennya kerjaan. Kita sebagai staff itu kita merasa ingin didengar lah oleh leader kita. Yang dihargain lah. Dihargai. Yes. Kita ingin ada engagement. Karena apa? Karena kalau memang sudah ada engagement, otomatis motivasi dari staff itu akan keluar. Dia akan lebih aware, oh ini emang tugas gue mesti ngelakuin ini. Hal seperti itu daripada kita ngomongnya terlalu dipaksa. Kalau kita pinjam teori leadership tuh yang 5 tingkat itu, 5 posisi itu ya. Masuknya bukan posisi lagi tapi kepada permission. Kalau kita bicara masalah posisi, gue bos lo mesti ngikutin apa kata gue. Yes. Tapi level kedua, permission dulu ibaratnya seorang leader itu harus bisa engage dulu. Betul. Sama staffnya. Bisa nanyain kabar, sesuatu yang ringan, sesuatu yang simple. Buat suatu engagement supaya mereka merasa, oh iya gue kerja di sini, gue tahu apa yang mesti gue lakuin pada bos gue dan pada company, dan juga kita ngingetin goals lalu tuh apa kerja di sini. Bonding itu penting sih sebenarnya, sama tim kita. Betul. Karena gini, as a leader lu nggak bisa kerja sendiri, men. Betul. Ya. Justru tugas lu adalah lu bisa mimpin banyak orang gitu loh, dan isi kepala orang tuh kan banyak ya, beda-beda. Leaders getting result through people. Yes, itu dia. Bukan one man show. Bukan one man show. Kalau misalkan mau kayak gitu, ya lu nggak usah jadi leader. Bukan showman juga. Itu film kesukaan gue loh, by the way. Lagunya apa ya? Oke. Nah, kalau misalnya ada gak sih tips mungkin dari Ferry ini untuk bisa nge-lead people ya di masa pandemi ini? Selain tadi mungkin kita bicara ada sedikit inovasi seperti olahraga, ya kemudian ada kayak coffee talk, ya seperti itu. Kira-kira apa lagi nih yang bisa Ferry berikan untuk healthy people supaya juga mereka ketika memimpin orang tuh bisa sehat juga gitu, bisa healthy juga. Good question sebenarnya gini. Kalau mau selalu jadi leaders yang punya pikiran yang positif selama masa yang kayak begini, itu ada 3 sebenarnya yang bisa gue sharing. Yang pertama, lu harus jadi pemimpin yang walk the talk. Walk the talk dalam artian lu jangan jadi orang yang omong doang. Karena apa? Karena sebenarnya seorang leader itu dinilai dari integritasnya, dari apa yang dia lakukan. Lu jangan ngomong sama anak buah lu harus on time ketika lu harus conference call jam 9 sementara lu nya telat. 9.30 lu baru datang. Atau as simple as lu ngajakin tadi misalkan anak-anak lu olahraga, tapi kalau lu sendiri nggak suka olahraga. Ya, jadilah leader yang walk the talk gitu loh. Apa yang lu omongin itu adalah memang yang lu kerjakan. Dari situ lu bakal gain their trust gitu loh. Itu bakalan bikin, oh iya ya bos gua aja ngerjain kok gitu kan. Yang pertama. Terus yang kedua, yang namanya cobaan dalam pekerjaan itu menurut gua itu sesuatu hal yang wajar.
jangan anggap itu sebagai apa ya, beban. Lu anggap aja kayak itu adalah tes. Jangan beban. Ya kan? Aku nggak Ya jadi kan? gini gitu loh. Anggap aja itu kayak tes ketika lu mau naik level lah, kayak zaman kita sekolah dulu kan, lu kan mau naik grading dari kelas 1 ke kelas 2 kan lu ada tesnya. Kerjaan juga menurut gue sih kayak gitu. Almost impossible ketika lu bekerja atau lu memimpin sebuah organisasi itu nggak ada cobaan. Impossible. Tahun terbaik pun misalkan kadang-kadang kan ada 1 tahun itu kita performance-nya bagus itu kan, akan ada cobaan. Jadi anggap aja cobaan itu menurut gua sebagai apa ya, sebagai trigger untuk kita bisa belajar. Betul. Entah itu belajar hal yang baru, entah itu belajar ilmu yang baru, Atau mungkin berinovasi. yes, ya atau kan? berinovasi dengan skill yang baru. Yes. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, sebenarnya lu harus punya yang namanya work life balance. Walaupun klise sih sebenarnya. Apaan sih work life balance itu kan? Kayak mustahil banget ya lu bisa dapetin work life balance. Iya, apalagi nih kalau kata orang-orang ya, nih ya Fer ya. Aduh, WFH tuh lebih capek. Yes. Kalau dulu gue dulu nih kerja, ya udah jam 5 udah selesai, pulang. Yes. WFH aja jam Yes. 10 malam gue masih dihubungi, Karena capek gitu. ketika lu WFH sebenarnya sekat antara waktu pribadi dengan waktu profesional itu nggak ada. Iya, Karena lu ngerjainnya campur semua ya. di rumah. Yang lu bisa lakukan dengan work life balance adalah sebenarnya lu punya aktivitas selain pekerjaan. Itu penting. Contohnya apa sih? Hobi lu apa sih? Bisa jadi selama ini lu lupa loh, nggak pernah ngerjain hobi lu. Misalkan kayak gue, hobi gue sebenarnya baca buku sama olahraga. Yang selama masa nggak pandemik itu gue susah dapetinnya. Karena apa? Ya tadi lu bilang, gue balik kerja gue udah capek, energi level gue udah turun, gue mau olahraga juga kayaknya udah nggak ada waktu lagi. Atau baca, gue pasti nyampe rumah kalau nggak nonton TV, abis nonton TV gue tidur, ya kan? Tapi sekarang gue ada waktu buat baca. Jadi lu harus nemuin hobi lu. Setiap orang kan punya hobi beda-beda, dan lu harus punya dedicated time untuk Jadi melakukan. nggak bisa sekarang ya kalau rebahan gitu loh. Iya. Nah, Jangan. masalahnya kalau hobi nyinyir kayak dia gimana? Nah, itu bisa disalurkan loh Itu sebenarnya. sehat. Itu bisa disalurkan. Itu bisa disalurkan Ibaratnya juga, Paul. adalah Ya. daripada kita negative thinking, ya kan, kita nyinyir orang tapi masih tetap positif nyinyirnya. Betul. Ini yang enggak gitu. Jadi walaupun hobinya seperti kakak Deki Sugito ini ya, lambe-lambean itu kan, itu tetap bisa disalurkan ya. Ya, nyari like-minded person, teman-teman yang bisa diajak untuk sama-sama ngobrolin hal-hal yang tidak berfaedah, itu juga bisa jadi hobi. Itu bisa jadi stress release. Iya, menurut gue tiga hal itu sebenarnya itu bisa banget nolong gue Iya. ketika ada dalam kondisi kayak begini. Iya, betul, Kenapa? Karena tadi sih balik lagi, ini sebenarnya terjadi kayak sama semua orang, dan kalau menurut data kan krisis kayak begini terjadi 100 tahun sekali. Iya, Which is betul. kan umur gue kan baru 20 tahun ya. jadi 100 tahun yang lalu kan gue belum ada di saat Iya, 20 tahun jadi, people saya 18 tahun. Udah lagi dong. jadi sebenarnya kayak buat gue pribadi, gue sebenarnya tidak punya tools atau tidak punya pengalaman gimana sih gue harus ngadepin pandemik. Semua orang juga tidak punya Iya kan? pengalaman. Karena buat semua orang adalah suatu hal Ini yang hal baru. Betul, itu yang baru. Akhirnya kita kan udah dikasih sama Tuhan akal kan buat mikir. Kita kan mikir jadinya. Yang works buat gua apa sih buat handle this situation. Daripada lu ngegerutu, daripada lu ibaratnya nyumpahin kondisi, nyumpahin si COVID, nggak akan berubah suasana juga, bener nggak? Bener. Yang penting ya lu ngerubah diri lu mau beradaptasi apa enggak. Iya. Dan itu yang bikin survive. Go away, Cupid sini. boleh. Kayaknya itu tagline baru deh. Bisa dibikin channel yang baru kayaknya. Bisa dibikin channel yang baru. Iya. Jadi ajang pencarian pasangan ya. Iya. Ini yang kulit. Ini jadi comblangnya ya, jadi comblangnya. Setuju sih memang. Emang kita tuh harus jadi seseorang yang positive thinking. Betul. Ya. Kalau gue pribadi, gue tuh punya 3 cara. Gue jadi ABG. Jadi ABG. ABG. Wow. Bukan angkatan babe gue atau anak baru gede. Oke, Gue apa? tuh always be grateful. Yes, agree. Ya. Setuju banget. Always be grateful. Dengan cara apa? Kita saying thank you every day. Setuju. Ya kan, ketika kita bangun, kita bisa saying thank you, kita masih bisa olahraga. Setuju. Kita masih bisa mungkin makan apa yang kita suka, ya kan. Meskipun memang sekarang kita harus aware dengan masalah pandemi. Kesempatan buat kita reconnect Hmm. ya sama
keluarga, sama teman-teman kita, sama Betul. diri kita sendiri. Betul. Itu Ya paling kan? penting sih sebenarnya. Gitu loh. Apalagi mungkin zaman-zaman dulu nih ketika masih kerja, waktu untuk temen, Jarang, waktu udah keluarga jarang. kadang-kadang tuh udah nggak ada. Tapi dengan adanya WFH mungkin sedikit reconnect ya untuk apa namanya sih supaya kita bisa lebih positif juga. Ya terakhir do what you love. Lakukan sesuatu yang emang lu suka. Yes. Ya kan mungkin kalau Ferry olahraga, kalau gue adalah main cupang gitu loh, ya kan? Mohon maaf, main apa? Main cupang, ikan cupang ya di sini ikan cupang-cupangan, ya. Bingat, salah ngomong gue. Saya klarifikasi ya. Beta fish mungkin lebih Apa sopan namanya? ya. Beta fish. Oh beta fish. Iya. Aduh, Oke. ikan cupang. Daripada nanti itu salah persepsi loh. Cupangan. Iya, audiens kita di seluruh Indonesia dengernya nanti kamu main cupang-cupangan apa loh? Beta fish ya, Main beta saudara-saudara. fish ya, main ikan Iya. cupang. Iya, iya, iya. Itu kan hobi baru. Padahal Betul, zaman-zaman betul. dulu nih waktu gue kecil, Udah ada. itu udah ada. Udah ada, betul, Adu-adu betul, ikan betul. cupang tuh udah ada. Betul. Paling sih udah ada. Kenapa sekarang hits lagi? Ya kan sesuatu yang baru. Gitu loh. Untungnya kita nggak main layangan ya. Nggak, Ya Allah, nggak. dia layangan gitu loh. Nggak nanam monstera enggak? Apa? Nanam monstera. Monstera mahal. Oh mahal ya. Mahal gitu ya. Mahal ya. Kayak cupang. Kalau enggak mahal juga sih. kaktus yang hits itu. Ya benar. Ya kan, kaktus tuh. kaktus yang hits itu di tempat saya Ragunan banyak, nanti boleh lihat. Kalau bisa nanam pohon uang nggak apa-apa. Oh, gitu. Kalau kaktus itu takut apa? Takut tertusuk. Tertusuk. Hatiku sama. Itu. Oke. Tapi keren banget nih ya gitu ya caranya gitu loh. Caranya kita tuh harus apa namanya sih positif ya untuk diri kita juga. Betul, Gitu, betul. kesempatan buat kita untuk bisa connect juga. Gitu. Keren banget, keren banget. Khususnya nih gue suka dari Ferry ini adalah cara dia waktu tips untuk apa? Nge-lead people gitu loh ya, karena tadi yang gue bilang orang banyak kan leader itu cuma kasih motivasi gitu loh, training segala macam, tapi olahraga sesuatu yang beda loh. Betul. Ya jarang-jarang nih ada bos yang nge-lead orang dia lead olahraga juga. Tapi Ya. kan kalau udah jadi leader biasanya kan mereka selalunya kan ke atas terus. Iya, jadi kalau dia tuh bisa lihatnya ke atas terus nggak lihat ke bawah, ya kan gitu loh. Jangan lama-lama ke atas silau. Silau ya, ntar jadi apa? Lehernya dia, iya kan. Katarak loh dah. Katarak kayak biar ya terus apa namanya tadi apa namanya selain olahraga itu juga ada kayak coffee talk, kita bicara sesuatu yang fun aja. Betul, Iya betul. kan, itu yang dibutuhin sekarang ya, karena memang di masa pandemi ini semua orang tuh panik. Ya semua orang tuh hampir semuanya demotivate, apalagi pasti. sekarang banyaknya gelombang PHK ya kan gitu, yang orang-orang juga pada bingung Iya. gitu. Dan juga Ya. banyak perusahaan yang gulung tikar. Yes, yes. Ini benar-benar kondisi Gurung kita bukan gurung tirai ya, bukan. Ya. Kira yang mana ya? Oke. Tirai. Oh. Oke. Tolong di skip ya itu yang tirai-tirai. Oke, mohon maaf. Oke, good. Ya. Ada lagi mungkin Paul yang mau ditanyakan dari narasumber yang oke ini? Ini udah oke banget narasumbernya. Jadi kan paling enggak dari si Ferry ini bisa nge-share gimana harusnya seorang leader act ya, harusnya Iya. biar acting sebagai leader tuh harus seperti Betul. apa. Selain itu juga kita harus punya kesehatan baik di our apa namanya physically dan mentally. Yes, agree. Ya gitu loh ya kan, juga buat healthy people ya yang mungkin memang punya pengalaman buat lead people, kita harus punya apa namanya tuh kesehatan mental dan physical. Iya. Ya caranya mungkin kalau memang pengen ikutin caranya seorang Ferry Firmansyah boleh banget loh Boleh. gitu ya. Jadi boleh yang penting banget. Monggo dengan senang hati. Untuk mau sign up untuk Untuk kelas gitu ya. kelasnya sendiri bisa. Oh, boleh. Tapi aku mau banget apa ya? Kelas SKJ bisa. bisa boleh. Gue juga bisa gitu. Ayo masih inget gak gerakannya? Gue itu nggak lahir tahun 90 sih. Oh iya, gitu kita loh. generasi apa? Y? Oh Z. Z.
Tunggu, lahir tahun 90 betul lahir tahun 80. Enggak. Dia kasih micin. Dia makan micin. Makanya rusak begini. Makanya otaknya agak sedikit terkontaminasi ya sama MSG ya. Sip. Oke. Paling sampai see you healthy people. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sebelumnya thank you banget Ferry udah datang. Sama-sama, thank you. Kapan kita undang lagi? Boleh. Oke, my pleasure udah bisa Tapi yang ngobrol di sini. pasti bukan kelas SKJ ya healthy people. Iya. Boleh kalau kelas SKJ SKJ. ya. Boleh. Nanti biar Ferry yang ngelit. Jadi kita liatin aja di Penasaran. Gimana ngelit kelas SKJ? Oke. Ini bagus. Oke, thank you healthy people. Sampai sini, sampai ketemu next episode dan ciao.